Gimana untuk ngakalin nih untuk perubahan jam ini? Oke, jadi memang perubahan jam pada saat minum konsumsi ARV itu menjadi concern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Om Swastiastu. Semuanya teman-teman, ini adalah podcast perdana kami dari Jaringan Indonesia Positif dan nama aku Muhammad Chandra Arista Yuda dan teman-teman biasanya panggil aku Chandra dan aku di JIP ini sebagai program officer. Dan teman-teman yang ada di rumah, untuk episode pertama kita, episode perdana kita, ini adalah episode yang sangat spesial karena juga kita kehadiran satu narasumber, bintang tamu juga yang spesial yang menjadi narasumber pertama juga dalam episode podcastnya JIP yang pertama ini. Tanpa berpanjang waktu, kita sapa, selamat datang Dokter Lintang. Gimana kabarnya dok? Sehat? Baik, sehat. Mas Andre gimana kabarnya? Baik, sehat, badan tambah besar dong. Belum puasa tapi kan asupan kalori yang dimasuknya juga besar ya akhirnya membesar juga dok. Makan Bagus dok, aku everything is good. Teman-teman, ini adalah Dokter Lintang. Nanti kita sebelum kita mendengarkan sesi podcast kita juga tanya-tanya nih sama Dokter Lintang. Dokter Lintang siapa? Sehari-harinya berprofesi sebagai apa? Dan apa passionnya atau apa sih sebenarnya idenya Dokter Lintang kenapa bergabung dengan kita di Jaringan Indonesia Positif? Oke, tanpa memperpanjang waktu, silakan dok. Dari mana? Silakan perkenalan diri dok. Halo teman-teman, saya Dokter Lintang Sanggoro, bisa dipanggil Lintang aja. Sehari-hari saya praktek di satu klinik di Jagakarsa, namanya Klinik Sepertiga Malam yang menyediakan pelayanan umum. Dan saya juga memiliki pengalaman di pelayanan bidang HIV/AIDS di Puskesmas sebagai dokter umum di Puskesmas. Oke, di Puskesmas dan juga sebagai dokter di klinik Sepertiga Malam. Iya betul, Klinik Sepertiga Malam ini klinik yang apa ya dok? Yang mengangkat apa ya? Konsennya di apa sih semua? Konsennya di pelayanan umum. Pelayanan tentunya di pelayanan oksigen dan juga geriatri lansia. Lansia, ya? Konsennya di lansia ya? Iya. Nice. Jadi teman-teman yang di rumah misalnya ada keluarganya yang ada di rumah yang bisa datang di jalan apa? Di Jalan Muhammad Kahfi 1 di Jagakarsa ya. Di Jagakarsa. Nah, itu silahkan teman-teman. Dan aku juga mau tanya nih sebenarnya Dokter Lintang, apa yang mengilhami Dokter Lintang untuk mau nih bergabung sebagai konsultan kita di JIP dan kita tahu kerjaan-kerjaan teman-teman JIP itu apa gitu? Oke, jadi concern terbesar saya itu sebenarnya tentang aksesibilitas pelayanan HIV di Indonesia. Karena udah 40 tahun dari kemunculan HIV pertama kali di dunia, tapi performa dari pelayanan aksesibilitas kita masih butuh ditingkatkan. Masih banyak teman-teman dengan HIV yang belum mendapatkan pengobatan dan lebih sedihnya lagi banyak juga teman-teman yang belum tahu statusnya. Ya, betul. 40 tahun ya dok ya, 40 tahun dari pertama dan sebenarnya kalau mungkin juga nggak mistaken kayak forgotten pandemic ya dok ya. Iya nggak sih? Not really forgotten, tapi kita colliding pandemic. Jadi kita tabrakan nih sekarang sama pandemi COVID-19 yang ada sejak tahun 2019 akhir. Betul, jadi ada kalanya memang ya kita nggak bisa menyatakan karena memang semua akan terpusat untuk penanganan COVID dulu nih, gitu ya. Banyak pelayanan kesehatan yang kewalahan saat pandemi COVID-19 ini karena skalanya yang begitu masif ya, sehingga banyak pelayanan esensial kesehatan lainnya yang juga terhenti atau terancam terhenti. Dan salah satunya pelayanan HIV. Oke, dok, kita akan masuk ke dalam diskusi kita ya dok ya terkait yang tadi dokter sebutkan. Memang concern terkait dengan adanya pandemi yang bertabrakan ini memang penanganan HIV jadi dalam tanda kutip ya dok ya jadi sedikit terganggu teman-teman. Dan juga karena bulan ini adalah kita teman-teman yang di rumah, yang teman-teman Muslim dan teman-teman yang melakukan ibadah puasa. Dan juga sebenarnya kan ada juga nih tuh teman-teman yang dia hidup dengan HIV tapi dia juga ingin berpuasa. Nah makanya podcast ini kita adakan supaya kita bisa sedikit banyak memberikan informasi ke teman-teman yang ada di rumah, terutama teman-teman yang hidup dengan HIV, bagaimana sih tips trik atau mungkin nanti ada mitos fakta yang akan kita gali.
ini akan relate sama diskusi kita hari ini karena kita akan membahas terkait hubungannya orang yang hidup dengan HIV dengan bulan Ramadan. Langsung ke pertanyaan pertama Dokter Bella. Jadi sebenarnya boleh nggak sih teman-teman yang hidup dengan HIV ini menjalankan ibadah puasa? Boleh. Ya, jadi teman-teman dengan HIV dengan pengobatan yang sekarang ya itu kan sudah bisa mengontrol jumlah virus dan juga meningkatkan kekebalan tubuh. Selama teman-teman dengan HIV itu sehat, maka boleh untuk melakukan puasa di bulan suci Ramadan. Oke. Berarti poin pentingnya adalah selama teman-teman yang hidup dengan HIV ini sudah rutin ya dok ya mengkonsumsi antiretrovirus, lalu juga dalam keadaan yang sehat ya. Oke. Dan berarti dok kalau misalnya teman-teman yang hidup dengan HIV bisa menjalankan ibadah puasa, tapi ada nggak sih dok, kalau tadi dokter bilang kan sehat nih, tapi persyaratan suku kalau kita tahu kan ada CD4 dok, ada viral load dan mungkin ada segala macam tes darah ya dok ya, dan itu apa sih persyaratan khususnya mungkin atau ada spesifiknya? Harus CD4 harus viral itu ada nggak? Jadi untuk persyaratan khusus sebenarnya kita sehat. Kita tahu sehat itu semisal tidak ada infeksi oportunistik di teman-teman dengan HIV. Kalau kita ngomong infeksi oportunistik kan biasanya kita sudah berkembang ke AIDS ya. Kalau memang dalam keadaan seperti itu tidak dianjurkan untuk puasa karena tentu sedang menjalani pengobatan yang sedang kontinu yang berlangsung. Untuk parameter lab itu biasanya dokter-dokter menggunakan biasanya CD4 di atas 200. Jadi kalau misalnya teman-teman dengan HIV baru terdiagnosis, itu kan pasti akan dilakukan pemeriksaan CD4. Di situ bisa ketahuan berapa sih nilainya gitu. Bisa dokter-dokter menganjurkan untuk puasa amannya dilakukan di atas 200. Tetapi kalau misalnya memang ada teman-teman yang memang ingin puasa dan merasa dirinya sehat, dikonsulkan ke dokter yang menanganinya. Jadi kan dokter yang menangani bakal tahu keadaan teman-teman dari awal gimana. Jadi bisa tahu apakah layak untuk puasa atau enggak. Berarti teman-teman yang dia dalam proses pengobatan infeksi oportunistik itu disarankan untuk tidak berpuasa gitu atau gimana? Iya, karena memang sedang melakukan pengobatan kan. Jadi teman-teman di rumah yang belum tahu, jadi infeksi oportunistik ini ada infeksi atau penyakit penyerta ya dok ya. Penyakit penyerta yang biasanya kan teman-teman yang hidup dengan HIV dengan sistem imunnya yang sedang turun dan kadar CD4-nya dok ya, kalau kita bilang CD4-nya turun itu rentan ada infeksi yang menumpang gitu, dan biasanya itu TBC lalu apalagi tokso ya dok ya. TBC tokso tapi tidak, ini artinya pesan yang harus saya tekankan, tidak semua orang dengan HIV itu sampai ke tahap itu ketika pengobatannya bagus, ketika sudah minum antiretroviral. Jadi bedanya 40 tahun yang lalu, 40 tahun yang silam dengan sekarang, HIV bukan lagi penyakit yang mematikan, tapi itu jadi penyakit kronis yang bisa kita kontrol dengan obat. Jadi selama teman-teman dengan HIV rutin minum obat, jumlah virusnya akan terkontrol, kekebalannya akan menaik, jadi normal, kehidupannya akan normal. Jadi sama dengan orang-orang yang tidak ada HIV-nya. Dan prinsip balik lagi bisa kita masukkan prinsip U equal U di sini ya dok ya. Ketika kita sudah tidak terdeteksi viral kita detectable, sama saja dengan untestable. Jadi ketika kita sudah minum pengobatan ARV dengan cukup teratur dan dalam waktu yang untuk sekarang bahkan bisa mencapai angka undetectable, jadi angka virus itu tidak terdeteksi. Dengan pengobatan paling baru bisa sampai 4 bulan, 4 sampai 5 bulan sudah bisa undetectable. Kalau dulu 6 bulan ya dok ya? 6 bulan sampai 1 tahun. 6 bulan sampai 1 tahun. Sekarang udah lebih cepat dengan pengobatan yang terbaru. Which is good ya dok ya, ini ya untuk perkembangan sekarang. Kalau undetectable, maka tidak bisa mentransmisikan dari hubungan seksual. Oke. Dok, lalu aku yang mau tanya ini sebenarnya ada kemarin yang nanyakan juga di sesi webinar yang sebelumnya. Jadi teman-teman nih, kalau kita tadi ngobrolin infeksi oportunistik nih dok, teman-teman yang hidup dengan HIV dan dia sedang pengobatan TB nih dok ya, pengobatan TB, tapi dia kepingin banget puasa nih, teman saya nih ingin banget puasa, cuma dia kendalanya adalah di konsumsi minum obatnya dok. Kebetulan dia itu sekarang pakai regimen yang TLD, tenofovir, lamivudin dan dolutegravir, dan sedangkan karena dia masih pengobatan TB-nya ya dok ya, NH ya. Nah jadi bukan NH, dia
Ya, ada regimen untuk TB-nya, betul. Jadi si regimen untuk TB kan ditambah 50 mg per kilo. Nah itu kan pola jamnya nih dok, jadi berubah nih ketika dia masuk bulan puasa Ramadan sebenarnya, dan dari klinis dok dia sehat gitu, bisa untuk menjalankan puasa, cuma memang lagi proses pengobatan TB. Nah ini gimana untuk ngakalin nih untuk perubahan jam ini? Oke, jadi memang perubahan jam pada saat minum konsumsi ARV itu menjadi concern terutama untuk teman-teman dengan HIV yang akan melakukan puasa. Jadi saya anjurkan ketika memang ada infeksi seperti tuberkulosis yang memang sedang dalam pengobatan, saya anjurkan tidak puasa terlebih dahulu nih. Karena kan pertama tubuh sedang dalam keadaan infeksi. Infeksi berarti ada musuh yang sedang masuk nih ke dalam tubuh kita. Kalau TB berarti kuman bakteri nih. Bakteri tuberkulosis masuk ke dalam tubuh kita akan meradang atau istilahnya inflamasi. Betul. Jadi harus segera diobati. Thank you so much Dr. Lintang sudah berkenan hadir dan memberikan informasi kepada kita semuanya, khususnya buat teman-teman di rumah yang hidup dengan HIV dan juga ingin melaksanakan ibadah puasa. Kita mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman yang udah mau nonton podcast ini, dan jangan lupa kita juga mau minta buat teman-teman untuk klik subscribe dan juga tombol lonceng yang ada di layar teman-teman, sehingga teman-teman juga bisa tahu nih update podcast-podcast yang akan dijalankan oleh Jaringan Indonesia Positif. Akhir kata, saya Muhammad Chandra dan sebelah saya Dr. Lintang Saguro pamit undur diri dan sampai bertemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking.